Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, Bapak Isa Sianturi bersama dengan majelis dan semua jemaat Tuhan. Nama saya sudah disebut oleh Bapak Gembala dan puji Tuhan saya dipercayakan untuk duduk di majelis daerah bagian biro organisasi, dan puji Tuhan setelah saya kontak Bapak Gembala terjadilah pembicaraan masuk ke alam roh, ya, puji Tuhan, sehingga saya boleh ada di tempat ini. Saya bisa membagikan berkat Tuhan, ya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat dalam hidup kita semua. Saudara, pelayanan kami ada di Citra Raya Tangerang, ya. Kalau Citra Raya ini ada di Jakarta, ada juga di Bogor, tapi saya ada di Tangerang, saudara, ya. Tuhan baik bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sama-sama akan melihat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-26. Sekali lagi, 1 Samuel pasal yang kedua ayat 26. Bila Bapak Ibu sudah menemukan ayat tersebut, baik, kita sama-sama bisa bangkit berdiri, kita akan baca lagi, ya. Amin. Hitungan yang ketiga kita akan baca ayat tersebut. 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang baru kita baca tadi, dan nanti kita akan melihat realita keberadaan daripada Samuel. Firman Allah berkata bahwa Samuel itu makin besar, makin kuat, makin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel dan saya dan saudara, kita sama-sama manusia. Kita sama-sama diciptakan oleh tangan yang sama. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, kenapa Samuel disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia? Dapat kita melihat saudara bahwa awal bangsa Israel memunculkan seorang raja. Itu saudara berawal dari desakan dan permintaan dari orang Israel agar Israel itu harus ada seorang raja. Samuel memimpin sebagai rohaniawan, sebagai spiritual. Nah, mereka membutuhkan seorang biokrat, seorang pemimpin, saudara-saudara. Maka Samuel, dia tentu berdoa dan bergumul minta petunjuk dari Tuhan. Dapatlah seorang pemimpin, seorang raja yang namanya Saul. Saul itu saudara dilantik dan ditabiskan oleh Samuel, saudara. Jadi dapat kita lihat bahwa Samuel ini adalah orang yang luar biasa. Makanya dia disukai, disenangi oleh banyak orang. Lalu raja yang kedua saudara adalah Raja Daud. Raja Daud juga itu ditabiskan dan dilantik oleh Samuel. Jadi Samuel punya peran yang luar biasa. Awal kerajaan yang ada di Israel, di mana Samuel punya peran yang luar biasa. Raja Saul dan Raja Daud, dan seterusnya sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Samuel itu disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, karena kita telah melihat ada track record yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang didapati, yang dijumpai di dalam kepribadian daripada Samuel itu. Namun kita saudara melihat kembali,
Siapakah sebenarnya Samuel itu? Mari Bapak Ibu kita akan baca 1 Samuel pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kita lihat di sana saudara. 1 Samuel pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Mari kita baca. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suk, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Itu dia. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Ofni dan Fineas. Nah, ada 3 nama yang kita akan lihat di sana. Nama yang pertama saudara, orang tua atau papa, ayah daripada Samuel, namanya Elkanah. Elkanah ini ternyata apa yang kita sudah baca tadi, dia mempunyai 2 istri. Dia mempunyai 2 istri. Dapat kita simpulkan bahwa Samuel itu dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang hancur, di tengah-tengah keluarga yang berantakan, di tengah-tengah keluarga yang tidak jadi contoh, tidak jadi berkat. Lalu kita lihat hal yang kedua, sehubungan dengan 2 nama Ofni dan Fineas, saudara. Pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Satu Samuel pasal 2 ayat 11-12. Lalu pulanglah Elkanah ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Sampai di sana dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata 2 orang anak ini, namanya siapa? Ofni dan Fineas, adalah orang-orang yang dursila atau orang-orang yang jahat. Setiap korban yang dibawa oleh umat Tuhan saudara diambil oleh 2 orang anak ini, anak dari Imam Eli. Persembahan. Mau bicara kalau kita baca seterusnya saudara, mereka berbuat hal-hal yang apa namanya itu, hal-hal yang menjijikkan saudara. Bahkan di altar mereka buat hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi kelakuan mereka adalah kelakuan yang jahat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata Samuel ini setelah lepas susu, kira-kira umur 2 tahun saudara, maka dia dibawa oleh Imam Eli untuk diangkat menjadi anak dan harapan dari orang tua agar Imam Eli mendidik Samuel ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sisi lain saudara, bahwa 2 orang anak Imam Eli ini, Ofni dan Fineas, tidak jadi contoh, tidak jadi berkat. Nah, kira-kira bagaimana anak kita titipkan kepada Imam Eli, sedangkan 2 orang anak Imam Eli ini dia tidak mampu didik. Dan mau jadi apa di kemudian hari? Ini Samuel, saudara-saudara. Jadi ada 2 alasan ini saudara yang terjadi. Yang pertama saudara, bahwa Samuel dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang hancur, di tengah-tengah keluarga yang berantakan, di tengah-tengah keluarga yang jadi contoh, tidak jadi berkat saudara. Lalu di sisi lain dia dibawa untuk diangkat, dibina, dididik oleh Imam Eli. Sedangkan anak-anak Imam Eli adalah orang-orang dursila, orang-orang yang jahat, yang tidak jadi contoh, yang jadi buat cerita dari ujung ke ujung. Nah saudara, itulah adalah gambaran tentang dunia yang kita tempati sekarang. Bukankah di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 23 bahwa tidak ada manusia yang sempurna.
Bahkan juga di dalam ayat 23, segala kemuliaan Allah yang ada kepada manusia sudah tidak ada. Karena kemuliaan itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada satu manusia pun yang sempurna di bawah kolong langit ini. Itu adalah gambaran dunia yang kita tempati sekarang. Jadi saudara, saya dan saudara sedang menuju kepada satu kesempurnaan. Oleh sebab itu, langkah yang paling tepat, kita mau dekat kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Lewat apa? Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Kita mau berdoa puasa. Karena itulah adalah media, itulah adalah sarana untuk kita mau dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan makin pulihkan dan pulihkan dan pulihkan kita menuju pada titik kesempurnaan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kenapa? Menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Samuel disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia? Mungkin kita bingung, bagaimana caranya saudara? Apakah Samuel bisa bertahan di tengah-tengah keluarga Eli, saudara-saudara, sedangkan anak-anak Imam Eli tidak jadi contoh? Ada kemungkinan saudara, Samuel lagi berdoa diganggu oleh anak-anak, ayo ngapain kamu kolot dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Samuel, dia tetap konsisten. Ada 3 hal yang diambil oleh Samuel, membuat Samuel itu dia menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan melihat saudara-saudara satu persatu. Hal yang pertama saudara, kita akan baca lagi 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Mari kita perhatikan. Ini poin yang pertama. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap firman yang disampaikan oleh Imam Eli kepada Samuel saudara, maka firman Allah berkata, tidak ada satupun firman Allah itu dibiarkan gugur, ataupun tidak ada satupun firman Allah diabaikan ataupun diremehkan. Setiap firman apapun, sesederhana apapun yang diucapkan oleh Imam Eli, diterima oleh Samuel, dan Samuel lakukan itu saudara. Nah, inilah yang membuat Samuel dia bisa kuat dan dia bisa bertahan, dan pengaruh situasi kondisi yang ada di sekitar dia tidak membuat dia ikut serta itu. Kenapa? Karena ada firman yang memberikan kekuatan dalam hidup dia. Amin Bapak Ibu. Tidak ada satupun firman Allah dibiarkan gugur, saudara. Saya yakin saudara, firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kepada jemaat Tuhan di tempat ini, tidak ada satupun firman Allah yang jemaat dengar digugurkan atau diabaikan. Jadi setiap firman yang Bapak Ibu dengar, saudara terima, saudara lakukan. Firman yang memberikan kita kuat, firman yang memberikan kita mampu, firman yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Karena di dalam Mazmur pasal pasal 33 ayat 4 jelas sekali berkata bahwa firman itu benar adanya. Coba Bapak Ibu kita baca 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu apa? Benar. Firman Allah itu benar, saudara-saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan saudara kalau kita tidak mau melakukan firman. Karena firman itu adalah benar. Lalu kita coba baca lagi saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, pertama adalah mengajar, kedua untuk menyatakan kesalahan, dan ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan 4 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah saudara-saudara firman. Mungkin saudara Bapak Ibu bahwa Samuel
Samuel mendengar ada suara-suara sumbang. Saudara-saudara, ketika mungkin dia pergi di satu tempat ada suara sumbang, yang dia dengar bahwa kamu dilahirkan di keluarga yang berantakan. Kenapa kamu mau tinggal kepada Imam Eli? Orang-orang anak-anaknya itu hidup gak benar. Tapi Samuel tidak mau dengar, tidak mau terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Samuel cuma berpegang kepada firman. Karena firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Mengajar dia, saudara-saudara. Tadinya dia tidak mengerti, dia menjadi mengerti. Tadi dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Pada akhirnya dia terima firman. Dia tahu, oh ini salah, oh ini benar. Amin, Bapak Ibu. Lalu yang kedua di situ dikatakan selain mengajar, saudara. Coba kita tayangkan lagi tadi. Menyatakan kesalahan. Samuel tahu bahwa dia keluarganya banyak salah. Dan dia tahu bahwa Imam Eli punya anak salah, saudara-saudara. Tapi dia tidak mau ikut. Justru itu dia berpegang dan dia memperlihatkan, aku kuat, aku mampu, aku bisa bertahan. Karena di dalamku ada firman Tuhan yang memproteksi aku. Ada firman Tuhan yang menguatkan aku. Ada firman Allah yang menghibur aku. Menyatakan kesalahan. Lalu yang kedua, yang ketiga? Di situ dikatakan apa? Memperbaiki kelakuan. Jadi dia tidak mau ikut kelakuan-kelakuan yang gak bagus. Dia tetap berpegang kepada firman. Dan dia semakin mendalami firman, dia menjadi orang yang kuat. Dan yang keempat, saudara-saudara, membawa dia dalam kebenaran. Saudara, satu ketika ada seorang berkata begini sama saya, Pak Pendeta, saya sudah tidak tahu lagi mengurus anak saya. Anak saya ini, kami orang tua keluarga sudah habis akal. Dan kami akhirnya serahkan kepada pemerintah untuk diatasi. Pemerintah juga habis akal lewat polisi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kira-kira Pak Pendeta? Saya cuma bilang begini, ya sudah, kalau sudah tidak ada jalan lain, bawa aja ke rehabilitas. Bagaimana caranya dia akan di sana? Akhirnya dia dibawa. 6 bulan kemudian saudara mulai ada perubahan sampai dia menjadi orang yang baik. Apa yang menyebabkan dia berubah, saudara? Di rehabilitas itu, saudara, setiap pagi mereka ibadah, berdoa, menyembah dan baca firman. Rutinitas. Kurang lebih 6 bulan dia berubah. Dan saya yakin yang membuat dia berubah bukan orang yang mengurus di rehabilitas itu, tapi ada firman, ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan. Dan dia dengar, dia terima, dan akhirnya dia lakukan itu. Akhirnya dia bisa berubah. Kuasa firman itu luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita dengar firman, kita lakukan firman. Kita mau diberkati Tuhan cuma satu, dengar firman, lakukan firman. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1, jika kamu mendengar firman dan kamu melakukan dengan baik dan setia, kamu diberkati Tuhan. Dimanapun kamu berada, Tuhan berkati. Mau di ladang, mau di kota, mau di desa, berkat Tuhan jadi bagian kita. Bahkan Tuhan juga bilang, aku akan mengangkat engkau bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Ini kata Tuhan, ini kata firman. Bukankah Mazmur berkata firman Allah itu benar adanya? Ketika kita mau diberkati, keluarga kita diberkati, rumah tangga kita diberkati dan bahagia, dengar firman, lakukan firman. Amin. Mari Bapak Ibu, dengar firman, lakukan firman. Anak-anak muda, supaya hidupmu sukses, hidupmu berhasil, dengar firman, lakukan firman, saudara-saudara. Ya, kalau kita ingin ada masa depan yang baik, saudara, enggak susah, enggak repot, saudara. Rumusnya, saudara, cuma dengar firman, kita lakukan firman. Amin. Tapi firman Allah bilang jangan mengurangi, jangan melebihi. Ya, sesuai dengan, jangan Bapak Gembala sudah bilang begini, bilang A, Bapak Ibu lakukan B. Akhirnya Pak Gembala, kok saya sudah setia kepada Tuhan,
hidup saya begini-begini aja. Akhirnya coba dibicarakan lagi, coba di ini lagi. Rupanya salah. Jadi jangan saudara-saudara. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, itulah yang dilakukan. Karena setiap gembala yang menyampaikan firman Allah, dia sudah berdoa, dia sudah belajar, minta tuntunan Roh Kudus. Dan jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Nah, poin yang pertama ini saudara, bahwa Samuel itu tidak meragukan atau tidak menggugurkan setiap firman yang dia dengar, sesederhana apapun. Kata-kata mungkin itu cuma sepele atau apapun, tapi dia tetap lakukan itu. Dia tetap lakukan itu, saudara-saudara ya. Jadi mari Bapak Ibu, lakukanlah firman. Jangan kita gugurkan firman, atau jangan kita abaikan. Itu pendeta kok yang bawa firman. Ini yang bawa firman. Bapak Ibu Saudara, apapun, siapapun yang menyampaikan firman, kita mau dengar, kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua saudara, Samuel pasal 7 ayat 15 dan ayat 17. Saudara, mari kita lihat hal yang kedua, poin yang kedua. 1 Samuel pasal 7 ayat 15 dan 17. Ayat. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. 16. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. 17. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara tahu Samuel adalah orang yang sibuk, dia seorang imam, seorang nabi yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia keliling sana sini, tapi dia harus kembali ke rumahnya. Kenapa? Di rumahnya ada mezbah doa. Poin yang kedua adalah doa. Samuel adalah orang yang suka berdoa. Sesibuk apapun dia suka berdoa. Saya yakin jemaat Tuhan di sini suka berdoa. Kenapa? Doa itu besar kuasanya. Kita sudah dengar pujian tadi, ya. Dan ada bahasa kuno bilang begini, doa itu Tuhan itu hanya sejauh doa. Saya bilang sama jemaat begini, Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan teknologi secanggih apapun. Orang sekaya apapun, itu kekayaan tidak bisa menjangkau Tuhan itu. Amin. Tapi Tuhan itu dapat dijangkau ketika kita datang, kita berlutut, kita berdoa. Ada Tuhan hadir, Tuhan dengar seruan kita, Tuhan lihat air mata kita. Dia ada, dia hadir. Bukankah hari-hari ini kita sedang banyak pergumulan, baik jemaat, baik kita sebagai hamba Tuhan, anak kita mau sekolah, anak kita mau kuliah, banyak biaya yang keluar, ekonomi kita makin naik, kebutuhan hidup kita saudara. Hanya satu, kita mau datang duduk di kaki Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kita kelegaan, Tuhan memberikan kita ketenangan. Bukan kita berdoa agina serta merta berkat Tuhan diturunkan. Tidak saudara. Kita berdoa, Tuhan beri kita ketenangan. Kita berdoa, Tuhan berikan kita sukacita. Kita berdoa, Tuhan beri hikmat, akal budi bijaksana. Bagaimana cara untuk kita akan mendapat sesuatu yang kita butuhkan. Jadi saudara-saudara, doa itu luar biasa. Karena doa itu saudara-saudara adalah area kekuatan kuasa Allah itu saudara-saudara. Ya, bukankah Alkitab berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya? Saya sudah membuktikan saudara, waktu saya buka pelayanan saudara, ya, saya itu saudara apalagi di daerah kabupaten sana sudah dekat-dekat 3 Raksa itu saudara. Mereka itu tidak suka dengan ada gereja dengan di rumah dibuat ibadah. Dulu waktu zaman dulu kan bukan WA, dulu SMS saudara ya. Ada SMS nomor yang saya tidak kenal, di situ dibilang nanti kami akan angkat dibuang di galian pasir. Nah di dekat saya banyak galian pasir ya. Ada yang 30 meter, ada 40 meter yang mereka ambil tuh pasir, tinggal air saudara-saudara ya. Tapi
Saya tidak takut, saudara-saudara. Saya bilang, saya kan melayani di sini, ya. Lalu mereka pakai dukun, saudara-saudara. Saya sakit, anak saya hampir mati dan lain sebagainya. Tempat kami itu tiba-tiba ular masuk. Loh, masa di perumahan ular datang? Nah, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi. Tapi saudara, istri saya bilang, ini hanya kekuatan doa. Kita doa, kita puasa. Saya naik ke puncak. Saya lihat kemenangan demi kemenangan. Berapa bulan kemudian kami dengar ada salah satu dukun besar itu meninggal, saudara. Saya bilang, kenapa ya? Saya tanya sama istri. Saya bilang, ya itulah, kami berdiam diri, Tuhan yang ganti berperang. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Di tempat saya ada satu RT yang memprovokasi, tapi saya baikin dengan dia. Tapi dia begitu tidak suka dengan saya. Tapi saya tetap baikin. Nggak sampai setahun, saudara, dia stroke. Stroke cuma berapa bulan langsung stop, saudara-saudara. Jadi artinya kita lihat, bukan berarti kita bangga, Tuhan langsung dengar. Tidak, saudara. Saya juga, Tuhan ampuni kalau saya kan berdoa bukan Tuhan ambil dan cabut nyawa dia, kan tidak begitu kan. Jadi kita lihat bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Dan Tuhan itu kan tidak suka kalau pekerjaannya, kalau proyeknya itu ada yang ganggu. Karena Alkitab bilang kan, berdiam diri aja kamu, nanti aku yang ganti berperang. Ya, kan kita orang Kristen tidak diajarkan untuk kita mendoakan, kita dendam dan lain sebagainya. Malah orang yang berbuat salah kita doakan dia. Orang yang bikin sakit hati kita, orang yang ganggu kita, malah kita bawa sembako sama mereka. Kan kita saudara-saudara diajarkan mengasihi musuh-musuh. Ya. Nah, semakin saudara kita mengasihi, kita cinta musuh-musuh itu, saudara, maka semakin Tuhan bekerja dengan luar biasa menyatakan pembelaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kuasa doa itu perannya sangat luar biasa. Mungkin cuma sederhana, doa kita cuma sebut itu dan lain sebagainya, saudara. Tapi perlu diketahui, doa kita sangat besar kuasanya. Dan doa itulah yang membuat juga kita kuat. Membuat juga Samuel dia bisa bertahan. Membuat juga Samuel dia tidak terprovokasi dengan apapun, dengan situasi yang ada. Ketika mungkin dia ada masalah yang serumit, mungkin bagaikan benang yang kusut, sulit untuk diuraikan, tapi dia datang, dia masuk kamar dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan kepada dia. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita sedang menghadapi masalah-masalah yang serumit bagaikan benang yang kusut. Bahkan saudara, satu ketika jemaat dia bersaksi, dia berkata, kami menghadapi masalah bagaikan gelombang yang ada di laut. Belum selesai sudah datang yang satu, belum selesai sudah datang yang satu, saudara. Tapi saya berkata, selagi kita masih hidup di dunia ini, tetap kita ada masalah. Nanti kalau kita sudah dikubur, sudah tidak ada masalah. Amin. Tapi bagi saya, masalah itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Kalau saudara tidak ada masalah, kalau saudara sudah hidup tenang, saudara, itu dipertanyakan. Tapi kalau kita sedang menghadapi masalah dan ada masalah yang kita hadapi, saudara, itu satu tanda bahwa Tuhan sementara mengangkat kita menuju kepada kesuksesan dan keberhasilan. Dan di sanalah kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi bagi kita. Itu saudara-saudara yang Tuhan janjikan bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita tetap berpegang kepada firman. Kita jangan firman itu biarlah tertanam dalam hidup kita. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita gugurkan. Hal yang kedua tadi, saudara, mari kita mengambil tindakan doa itu. Bapak Ibu Saudara, saya 5 tahun lebih yang lalu, 2018 bulan Maret tanggal 23, saya rombongan pergi melayat ke Garut. Dan pulang-pulang, saudara, saya yang bawa mobil, pas sudah dekat Sumarekon itu, saudara, di situ ada TV yang gede, saudara-saudara. Itu tempat untuk mengiklankan tentang perumahan yang ada di Gading Serpong itu, saudara.
Dan saudara, karena saya sudah ngantuk, pas lampu merah saya berhenti. Saya udah ketiduran. Tiba-tiba motor lewat, itu lagi 10 jam 5. Pak, sudah lampu hijau. Akhirnya saya jalan, terus teman saya udah ngorok, teman saya dari Palembang. Dari situ saudara kita ke kanan, jadi pas ke kanan itu mungkin ada kurang lebih 200 meter. Nah itu layar itu pas ada begini saudara. Jadi seperti diatur, pas saya langsung ke kanan, saya sudah langsung ketidur. Tiba-tiba saudara udah bunyi, kaget saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya kira kan saya tidur atau bagaimana, atau mimpi saudara. Ternyata saudara, ya saya memang udah ketiduran dan sudah nabrak, mobil sudah hancur saudara. Dan saya lihat asap sudah naik. Saya bangunin teman saya, udah gak bangun. Saya buka pintu, saya tarik rambutnya, itu saya dorong keluar. Karena saya udah takut ini sudah meledak mobil ini. Saya lihat yang iklan itu sudah gak nyala. Tadinya dia nyala, dia 5.000 watt saudara-saudara. Saya buka pintunya, lalu saya mau keluar. Rupanya saya udah gak bisa keluar. Saya sudah gak bisa keluar, saya paksa gak bisa keluar. Akhirnya saya buang badan, saya merayap, saya bilang, darah Yesus, tolong. Datang di security. Tapi saya lihat, aduh mobil itu udah mau meledak ini. Jadi itu mobil hancur, mesinnya itu hancur saudara-saudara, pecah. Empat ban mobil itu keluar dari filternya. Kalau itu mungkin tidak ada keluar karena ada tanjakan sedikit baru dia naik. Kalau itu tidak keluar, saya ada terobos itu besi-besi yang tajam itu ada menghadap di belakang layar itu saudara-saudara. Yang udah saya mungkin ya tidak ada pada saat ini. Lalu sesudah itu saudara, bawa di rumah sakit langsung itu karena dekat sekali dengan rumah sakit itu Bethsaida. Mungkin cuma ya kurang lebih 250 meter. Langsung dibawa di sana. Nah saudara, setelah dicek ini saudara, pangkal paha saya ini saudara, dia punya pangkal ini hancur saudara. 3 rumah sakit besar saudara, 4 lah, 2 Siloam, Bethsaida, dan rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Bahasanya sama. Mereka bilang, kalau Bapak tidak operasi, Bapak lumpuh seumur hidup. Tapi kalau tuh Bapak dioperasi, tidak bisa menjamin Bapak hidup atau mati. Karena pembuluh darah besar ada di sini, sudah dibungkus dengan tulang-tulang yang hancur. Jadi kalau mau diambil itu takutnya pembuluh darah itu tersusuk dengan tulang yang hancur itu. Dan kalau itu sudah lubang, darah otomatis keluar semua. Jadi bagaimana? Saya cuma berdoa dan istri saya berdoa. Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup, biarlah dengan cara Tuhanlah yang mengatasi. Akhirnya kita bingung, saya berdoa begini. Tuhan, kalau ada orang, lebih dari 3 orang datang tanpa saya tanya atau apa, dia spontanitas berkata, pergi diurut aja. Lalu saudara datang, sudah di rumah sakit 3 orang, bilang bro, udah diurut aja. Saya bilang 3 ini, tapi saya bilang lebih dari 3. Saya pulang, karena percuma saya di rumah sakit sudah berapa hari, sudah 20 juta habis, cuma dikasih suntik untuk mengurangi rasa sakit. Kan semakin saya lama di rumah sakit kan semakin biaya semakin tinggi. Saya bilang, aduh udah kita keluar aja. Keluar, lalu sampai di rumah berapa jam kemudian datang orang yang lain, sudah bilang sudah diurut aja. Saya bilang udah 4. Sampai saya pulang ke Manado saudara, ada 5 orang yang bahasanya sama, pergi urut. Dan puji Tuhan, setelah saya pulang saudara, kebetulan tukang urut ini dia sudah terkenal sampai di luar negeri juga diurut. Dan setelah saya 2 kali diurut, saya ada di sofa di rumah adik saya lagi tidur, tiba-tiba bunyi ini. Lalu saya panggil istri saya agak takut. Saya bilang, ini coba lihat dulu, ini tadi bunyi-bunyi ini. Nah istri saya juga agak takut. Besoknya kita mau urut. Saya bicara sama yang tukang urut, saya bilang, om kemarin bunyi-bunyi ini Tuhan Yesus lagi operasi gembala punya
katanya bakal bahar. Akhirnya saudara, untuk saya meyakinkan apa benar, jadi sesudah diurut, tidak jauh dari itu ada rumah sakit besar Katolik di daerah itu di Lamongan, saudara. Saya mampir untuk dirongsen, dan saya lihat jadi semua itu sudah seperti ini, misalnya hancur, dia sudah menyambung begini, menyambung. Tapi saudara masih kelihatan ini, kalau kita mau bangun rumah, mau plester itu tinggal mau diaci. Jadi ini bagaikan tinggal mau diaci. Jadi ini sudah diplester, tinggal mau diaci. Jadi masih dia punya bekas hancur-hancur itu masih kelihatan semua. Nah, baru 2 hari kemudian saya bawa itu saya ke sini. Oh ini sebentar lagi. Jadi ini tinggal makan aja, makan teratur, makan banyak, ya ditambah dengan obat dan lain sebagainya. Saya lihat saudara, kurang lebih 2 bulan saya diurut di sana, puji Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan saya pergi dengan tongkat. Saya juga memang kembali tetap masih pakai tongkat, dan memang target saya 3 bulan. Cuma karena pelayanan saya bilang sudah nanti pemulihan di pelayanan. Dan akhirnya saudara, puji Tuhan, saya berjalan, Bapak Ibu lihat masih agak pincang, tapi saudara, saya bilang ini sudah luar biasa daripada saya lumpuh. Nah, itu tidak lepas daripada doa. Jadi saudara, saya mengalami bahwa doa itu luar biasa. Doa itu ajaib, saudara. Waktu kami buka pelayanan, saudara, kiri kanan itu muslim semua. Tapi heran saudara, namanya kita masih merintih saudara, kita dari nol, belum ada jemaat saudara. Tiba-tiba Tuhan gerakkan tetangga bawa makanan sama kami. Lalu tiba-tiba kok tetangga datang, kok mami nangis-nangis, kok teriak-teriak, ada berantem ya? Padahal istri saya doa, ya biasa kalau kita doa sungguh-sungguh kan, kita ketika tetangga dengar, mungkin mereka pikir ini. Tapi saudara, tiba-tiba mereka bawa 1 karung beras, bawa ini saudara. Kita kaget saudara. Tapi yang membuat saya kaget ini saudara, kok ini orang Islam, tapi dia bawa makanan yang sudah matang, tinggal siap untuk dimakan. Nah, saya sebagai pendeta waktu itu mau bicara, ya jangan saudara tiru saya. Saya masih ragu. Akhirnya karena saya kan ada piara anjing, jadi saya ambil sedikit kasih anjing dulu. Ya, saya sudah 1 jam kemudian saudara, saya anjing biasa aja nih anjing. Saya makan. Namanya kan orang kami kenal kan. Kalau sesama Kristen kan mungkin begitu kan. Bahaya ini kan kami di tengah-tengah orang Banten ini saudara. Ya, jadi saya uji coba dulu, kita kasih anjing dulu ya. Baru sudah saya anjing 1 jam biasa-biasa aja kan, saya makan. Nah, ini saudara. Jadi hal yang kedua, doa itu besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga saudara, sore agak panjang ini. Kita akan lihat 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini poin yang ketiga, poin yang terakhir. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala perintahmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Ayat 2. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Lanjut, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kau ambil? Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ayat 5. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Ayat 6. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Apa yang kita dapati di sini Bapak Ibu?
Yang kita dapat di sini poin yang ketiga, poin yang terakhir, Samuel dia memiliki integritas. Dia adalah orang yang jujur. Dia tahu bahwa dia sudah tua dan sebentar lagi dia akan mati. Dia kumpul semua orang Israel di hadapan banyak orang, dia berkata, tolong berikan kesaksian. Ada siapa yang saya sudah peras, saya sudah rugikan, dan saya sudah ambil barang milik kalian semua, dan saya memimpin kalian dengan tidak baik dan lain sebagainya. Tapi semua yang berkata dengan spontanitas, kamu tidak pernah melakukan seperti itu. Dan akhirnya Tuhanlah yang menjadi saksi. Dalam hal ini saudara, bahwa Samuel adalah orang yang memiliki integritas. Sekalipun saudara kalau dipikir dia diragukan, karena dilihat rekodnya saudara, dilihat latar belakangnya, dan lu siapa yang didik, siapa yang bina dia. Tapi itu tidak membuat Samuel terpengaruh. Samuel adalah orang yang memiliki integritas. Kenapa saudara? Karena firman Allah bertumbuh di dalam hidup dia. Dia memiliki doa, kekuatan yang memproteksi hidup dia. Bapak Ibu, ketika kita dengar firman, kita lakukan firman, kita terus setia berdoa kepada Tuhan, itu akan memunculkan kita menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang jujur, kita menjadi orang yang setia, kita menjadi orang yang menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Firman yang bekerja di dalam hidup kita. Tadinya mungkin suami kita agak kasar, saudara, tapi suaminya diajak terus oleh istri ibadah, dengar firman, kita berdoa, lama-lama suami jadi orang yang baik karena firman itu bekerja. Bukankah Alkitab berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah datang, tidak pernah menghasilkan atau membawa hasil yang baik, tidak sia-sia, saudara-saudara. Jadi setiap firman yang dikeluarkan itu akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara, bahwa Samuel itu dia menjadi orang yang baik karena ada firman. Dia memiliki integritas karena ada firman, ada doa. Ketika kita memiliki firman, saudara, maka kita memiliki integritas. Saya percaya Bapak Ibu di sini anak-anak muda punya integritas. Jangan sampai di jemaat saya kasih contoh saudara. Satu ketika ada seorang bapak, dia mengeluh sama saya, Pak Pendeta, aduh saya bingung dengan istri saya. Tapi menurut bapak gimana? Aduh istri bapak setia luar biasa, kagum. Ya, kegiatan-kegiatan gereja ikut semuanya. Iya benar, apa yang bapak lihat memang betul. Saya juga bangga. Tapi Pak, aduh kalau di rumah minta ampun. Saya kasih contoh satu aja. Kenapa Pak? Istri saya kalau keluarga dia datang, disambut baik-baik. Jadi masak macam-macam. Kalau dia lihat di meja ada yang kosong, dia pesan lagi ke restoran. Penuh itu. Sudah makan, sudah kenyang, dia bilang sudah, bawa bungkus aja, bawa pulang. Tapi giliran keluarga saya datang, aduh boro-boro. Dia bilang capek, udah papa aja yang masak atau papa yang pesan makan. Ya rasa-rasa kulkas katanya dia mau gembok dengan rantai, saudara-saudara ya. Bagaimana saya mau datang ke gereja? Tapi di sini tidak ada. Amin. Di sini ibu-ibu punya integritas, bapak-bapak juga punya integritas. Amin. Ya, ya. Jangan sampai di jemaat lain juga ada seorang bapak, seorang ibu dia mengeluh lagi. Pak, aduh saya tidak boleh curhat. Kenapa Anda tidak curhat sama bapak gembala, ibu gembala? Iya kan kebetulan kan di sana kan yang gembala tinggal ibu sudah tua, jadi mungkin dia bilang nggak connect, jadi dia curhat sama saya. Kenapa? Aduh, saya punya suami, giliran keluarganya datang dari mana-mana, dia bilang ayo kita ke mall, sudah pilih aja baju apa yang kamu mau, ambil aja. Tapi giliran saya mau pergi undangan, mau beli baju, dia bilang udahlah beli aja di Cabo. Nah saudara-saudara ya, bagaimana saya ya, tapi di sini tidak ada. Haleluya. Kita semua punya integritas. Amin. Juga anak-anak muda kita harus punya integritas ya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, milikilah integritas saudara ya. Kita punya integritas saudara-saudara karena kita dengar firman, kita punya firman saudara. Kalau agama lain mengajarkan berbuat baik dulu,
Karena ketika kita berbuat baik itu adalah amal untuk kita masuk surga. Tapi kalau ajaran kita ini terima Yesus dulu baru kita mau berbuat baik. Amin. Kenapa kita harus terima Yesus? Untuk berbuat baik itu saudara-saudara, tanpa Yesus kita tidak mampu untuk lakukan itu. Jangan berharap kita mau berbuat baik, berbuat ini saudara. Tanpa ada Yesus kita tidak mampu. Saudara lihat ahli-ahli Taurat kurang apa mereka saudara. Tetapi oleh karena tidak ada Yesus di dalam hidup mereka, mereka cuma mengandalkan logika, mengandalkan kekuatan kepintarannya, mentok juga mereka. Tapi mari saudara, terima Yesus. Mantapkan Yesus di dalam hati kita. Ketika ada Yesus, kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan kita mampu. Karena Alkitab berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kenapa kita harus Yesus? Kalau Erasmus bilang Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang dunia, Yesus juga bukan gembala yang baik. Tapi saya mau berkata, Yesus Kristus adalah juru selamat. Kita Pentakosta setelah Yesus tetap Yesus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kenapa harus Yesus? Yesus mati disalibkan. Mau tidak Erasmus dipaku tangan kaki saudara-saudara supaya kita sembah dia? Jadi saudara-saudara udah menyimpang itu saudara-saudara. Dan Filipus katakan, guru, rabi, tunjukkan Bapa itu. Itu sudah cukup bagi saya. Tapi Yesus berkata, ya Filipus, lihat wajah saya. Filipus menatap wajahnya. Dan apa yang Yesus katakan, kalau kamu sudah lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Karena di dalam aku ada Bapa, di dalam Bapa ada aku. Yesus bukan pelaksana tugas saudara, tidak. Oleh sebab itu saudara, kita adalah Yesus. Yesus itulah juru selamat bagi kita. Itu harga mati. Amin. Saudara, ada seorang muslim, saya tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Dia cuma bilang begini, Pak Pendeta, saya punya ilmu banyak. Tapi ya Yesus dia datang ke saya, ilmu makin hilang. Oh begitu. Lalu Yesus bilang apa sama kamu? Yesus bilang, akulah juru selamat. Akulah juru selamat. Kamu menerima aku, kamu diselamatkan. Bapak ibu saudara, orang-orang Muslim aja, Yesus sudah tanya, Yesus bilang, aku juru selamat. Aku juru selamat. Jadi saudara-saudara, apa yang kita meragukan? Dan firman Allah katakan, Yesus juru selamat bagi kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita, biarlah Yesus ada di dalam hidup dan Yesus yang menguatkan kita. Kita mau melakukan hal yang baik, kita melakukan hal-hal yang benar saudara, karena Yesus yang memampukan kita. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam aku kamu dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan menyelamatkan manusia, hanya nama Yesus Kristus. Al-Quran berkata, jalan yang lurus itu adalah Putra Maria, Yesus Kristus. Titik. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita dikuatkan, kita dimampukan. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala.